Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konflik yang ada di Lampung Selatan, yaitu konflik etnis antara Desa Agom dan Desa Balinuraga. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, membuat negara ini begitu beraneka ragam budayanya. Dilansir dari berbagai penelitian, fenomena konflik kerusuhan yang melibatkan etnik Bali dan etnik Lampung pada tanggal 27 sampai 29 Oktober Lampung Selatan bukanlah kejadian pertama, namun merupakan rangkaian dari konflik-konflik sebelumnya. Awalnya, konflik ini merupakan konflik antar desa, namun kemudian berkembang menjadi konflik antar etnik. Konflik ini dipicu oleh peristiwa kecelakaan sepeda motor yang disertai dengan pelecehan seksual yang melibatkan pemuda dari Desa Balinuraga dan pemudi dari Desa Agom dan Desa Negeri Pandan. Faktor yang paling mendasar dalam konflik antar etnis ini adalah faktor keberagaman karakteristik, sistem sosial, pribadi masing-masing individu, kebutuhan perasaan dan emosi, serta budaya konflik dan akibat yang terjadi dari konflik tersebut, yaitu yang pertama 14 orang meninggal dunia, yang kedua yaitu 450 rumah mengalami kerusakan, yang ketiga yaitu kerugian mencapai miliaran rupiah, yang keempat yaitu puluhan orang mengalami luka-luka akibat bentrok, yang kelima yaitu belasan unit sepeda motor dibakar, dan yang keenam yaitu orang-orang dari Desa Balinuraga harus dievakuasi ke berbagai tempat. Proses penyelesaian konflik dari konflik etnik yang ada di Lampung Selatan ini yaitu yang pertama melalui proses kompromi. Kedua belah pihak dari desa menyelesaikan pemicu konflik secara kekeluargaan, tetapi proses tersebut tidak berhasil dan malah menimbulkan konflik yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua yaitu melalui proses mediasi. Dalam penyelesaian konflik antar etnis ini, pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang ada di Lampung. Mereka turun langsung ke lapangan untuk menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak. Tahap pertama dalam proses mediasi yang dilakukan adalah pemetaan konflik, menyusun desain intervensi, melakukan dengar pendapat, merumuskan alternatif keputusan bersama, serta melaksanakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pasca bentrok antara kedua desa tersebut, kini telah menjalankan hari-hari mereka sebagaimana mestinya. Tidak ada konflik lagi yang terjadi di sana, mereka hidup rukun sebagaimana mestinya. Model resolusi konflik antara dua desa ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran guna melakukan upaya pencegahan konflik komunal agar tidak terulang lagi, khususnya di Provinsi Lampung. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, bisa diambil pelajaran atas realitas resolusi konflik di Balinuraga yang telah dilakukan sebagai upaya pencegahan pasca perdamaian. Dari konflik tersebut, kita bisa mengambil dampak positifnya, yaitu konflik tersebut dapat dijadikan pembelajaran agar bisa saling menghargai satu sama lain dan terus mempererat persaudaraan di antara kita agar tetap utuh. Berdasarkan apa yang telah saya pahami dari konflik ini, saya memberikan beberapa saran terhadap pihak-pihak yang berkaitan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dengan beragam etnis yang ada di Kabupaten Lampung Selatan tanpa membedakan satu sama lain. Kemudian saran untuk pemerintah yaitu organisasi-organisasi adat yang telah dibentuk agar dilakukan pengembangan supaya tetap berjalan secara berkesinambungan sehingga interaksi antar etnis Lampung Selatan ini berjalan dengan baik untuk menghilangkan prasangka dari masing-masing etnis agar mereka lebih saling mengenal secara pribadi satu sama lainnya.